Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1257. Setelah mengakhiri telepon dengan kakak iparnya, Stefan langsung menghubungi Reiki dan memberitahu Reiki tentang kecurigaan Odelina. Aku juga baru dapat kabar. Baru mau ngomong sama kamu, kamu sudah telepon aku lebih dulu, kata Reiki. Kabar apa? Stefan bertanya dengan suara berat, ada kaitannya dengan penculikan Russell. Iya, kakakku kasih tahu aku kalau 20 tahun yang lalu Bu Sinta jadi anak angkat seorang bos mafia. Tapi orang itu sudah jatuh ke tangan polisi dan dijatuhi hukuman mati. Beberapa anak buahnya juga ditangkap dan dihukum. Ada beberapa yang menghilang tanpa jejak. Kami curiga anak buah yang menghilang itu dikumpulkan Bu Sinta. Anak buah bos mafia itu semuanya penjahat yang kejam dan nggak mengenal kata ampun. Jumlahnya juga sangat banyak. Kalau semuanya dikumpulkan Sinta dan dijadikan sebagai pengawal, mereka sudah bisa membentuk sebuah perusahaan besar. Hanya saja itu masalah 20 tahun yang lalu. Sulit bagi kami untuk cari tahu keberadaan orang-orang itu, juga perlu waktu lebih lama untuk memastikannya. Apalagi sudah lewat lebih dari 20 tahun, anak buah bos mafia itu mungkin sudah tua. Tapi itu nggak menghalangi mereka untuk melatih anak buah baru. Dulu Bu Sinta adalah li anak angkat bos itu, dengan kata lain Bu Sinta adalah nona besar bagi orang itu. Kalau Bu Sinta punya keberanian untuk terima dan pekerjakan mereka, maka mereka pasti akan setia pada Bu Sinta. Mereka bersedia melakukan apa saja yang Bu Sinta minta. Stefan berkata dengan suara berat, kita sudah targetkan Pak Johan dan Bu Sinta. Setelah dengar kata-katamu tadi, 90% Sinta yang jadi dalang di balik kejadian ini. Giselle masih dalam tahanan, Olivia juga sudah tuntut dia. Dengan bukti yang Olivia ajukan, Giselle pasti akan dapat hukuman. Bu Sinta dari dulu sangat memanjakan Giselle. Dia dan suaminya menganggap Giselle sebagai harta karun paling berharga. Rasa sayang mereka kepada Giselle meledini rasa sayang mereka pada putra mereka. Demi bantu Giselle melampiaskan amarahnya, Bu Sinta balas dendam pada Olivia. Motifnya yang paling jelas. Reiki berkata, aku juga berpikir begitu. Simpanan Roni yang kamu bilang tadi, juga nggak boleh dikesampingkan. Mungkin saja Bu Sinta bersekongkol dengannya. Perempuan itu sudah jadi istri Roni. Dia dan keluarga Pamungkas adalah orang yang paling mudah mendekati Russell, mereka juga bisa mengungkapkan keberadaan Russell kapan saja. Stefan, aku suruh orang selidiki perempuan itu dulu. Namanya siapa tadi? Yevi atau Yesi? Yeni. Oke, aku ingat. Sekarang juga aku suruh orang selidiki dia. Jangan sampai dia tahu, jangan buat dia sadar kalau kita mulai curiga padanya. Kita harus bersikap seperti sebelumnya, agar orang di balik layar mengira kita nggak bisa temukan kebenarannya dan anggap kejadian itu hanya sebuah kecelakaan semata. Dengan begitu mereka baru bisa bersantai. Mungkin saja, mereka akan melakukan rencana lain. Stefan berpikir kalau dia telah memiliki bukti, dia akan memasang jebakan dan memancing orang itu ke dalam jebakannya. Setelah itu, dia tinggal musnahkan semua lawan. Itulah cara terbaik. Aku yang urus, kamu tenang saja. Stefan tertawa dan berkata, kalau kamu yang urus, aku paling tenang, selamat, lamaranmu sukses. Terima kasih. Kamu harus hadir di pertunanganku. Tentu saja, kita teman paling dekat. Pernikahan aku dan Junia sudah ditetapkan, lebih dulu daripada kalian. Aku minta mamaku sebisa mungkin pilih tanggal sebelum tanggal 1 Mei agar aku bisa bawa pulang istriku lebih cepat. Sekarang sudah pertengahan Maret. Tanggal sebelum tanggal 1 Mei berarti hanya berjarak sekitar 1 bulan dari sekarang. Oh ya, Stefan, abis menikah aku dan Junia akan pergi bulan madu. Jadi tolong beri aku cuti 2 bulan. Bulan madu bukannya sebulan saja. Kamu mau 2 bulan? Stefan merasa 2 bulan terlalu lama. Akan sulit baginya untuk bekerja sendiri tanpa Reiki di perusahaan. Reiki pun berkata seakan cuti 2 bulan sudah sewajarnya. Namanya juga pengantin baru, lagi mesra-mesranya. Mana ada mood pergi kerja. Aku takut kalau pergi kerja dan melakukan perjalanan bisnis akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Jadi aku ingin cuti 2 bulan untuk bulan madu. Kalau kamu merasa cutiku terlalu lama, sekalian saja ambil cuti tahunanku. Oke, kata Stefan, 2 bulan ya 2 bulan. Cuti tahunan kamu simpan saja untuk tahun baru. Selama bertahun-tahun kamu sudah kerja keras untuk Aditama Group. Kamu juga berkontribusi.
Paling banyak, juga paling capek. Karena kamu menikah, sudah seharusnya aku kasih kamu cuti 2 bulan. Reiki tidak hanya asisten khusus Stefan di perusahaan, dia juga telah membantu Stefan dalam banyak hal secara pribadi. Bab 1258. Buktinya Stefan baru saja meminta Reiki untuk menyelidiki Yeni. Sesungguhnya, Stefan juga tidak berani menyinggung Reiki. Aku ucapkan terima kasih dulu. Kamu benar-benar bos baik yang sangat perhatian pada bawahannya. Reiki mulai menyanjung Stefan. Sudah, cukup. Nggak usah ngomong apa-apa lagi, kita berdua paling mengerti satu sama lain. Kamu pergi kencan saja sana. Setiap hari berendam di kolam madu, hati-hati kena diabetes baru tahu rasa. Kamu juga berendam di kolam madu setiap hari, tapi aku nggak lihat kamu kena diabetes, tuh. Aku baru saja mulai, takut apa coba. Ya sudah, aku pergi kencan dulu. Juniaku suka makan hotpot. Aku mau bawa dia pergi makan hotpot. Usai berkata, Reiki langsung menutup telepon. Dia dan Junia sering pergi makan hotpot. Sayang, aku makan durian, nih. Kamu mau nggak? Olivia membelah durian, lalu mengeluarkan dagingnya dan meletakkannya di atas piring. Setelah itu, dia membawa piring itu keluar dan bertanya pada Stefan sambil berjalan ke arah pria itu. Stefan langsung berdiri dan berjalan pergi, lalu berkata, sayang, aku nggak suka bau durian. Kamu duduk di sana saja, makan pelan-pelan. Olivia menghentikan langkah kakinya, kamu nggak suka makan durian. Kalau begitu aku makan sendiri, iya. Sebenarnya, kalau kamu sudah terbiasa, kamu bakal merasa durian itu enak. Awalnya aku juga nggak suka bau durian, sekarang malah jadi suka. Setelah menikah dengan Stefan, Olivia tidak pernah membeli durian. Oleh karena itu, dia tidak tahu kalau suaminya itu ternyata tidak menyukai durian. Menurutku, durian itu bau banget. Orang yang suka makan durian akan sangat menyukai durian. Tapi bagi orang yang tidak suka makan durian, mereka akan merasa kalau durian itu sangat bau. Olivia tidak memaksanya, dia duduk jauh-jauh dari Stefan, lalu bertanya sambil makan, tadi Kak Odelina telepon kamu ngomong apa? Olivia mendengar ketika Stefan memanggil kakak. Orang yang Stefan panggil dengan sebutan kakak kalau bukan Odelina berarti Amelia. Kak Odelina curiga Yeni mungkin kenal dengan komplotan yang mau culik Russell. Berarti kemungkinan Yeni yang merencanakan atau dia bekerja sama dengan orang lain dalam penculikan itu. Olivia spontan menatap suaminya yang duduk jauh-jauh darinya, Yeni. Aku sudah suruh Reiki selidiki dia. Tunggu ada kabar aku kasih tahu kamu lagi. Olive, indera penciumanku sangat tajam. Aku benar-benar nggak tahan cium bau seperti ini. Aku keluar sebentar untuk cari angin segar. Usai berkata, Stefan berdiri dan berjalan keluar dari rumah. Sedangkan Olivia spontan tertawa. Apakah bau durian seburuk itu? Olivia telah makan durian, bau durian masih tersisa di mulutnya. Jadi malam ini Stefan tidak boleh tidur di kamar yang sama dengan Olivia malam ini. Biar saja pria itu tidur sendiri di ruang kerjanya. Di sisi lain, Yeni yang menemani Roni pergi mengantar undangan, sama sekali tidak tahu kalau beberapa pertanyaan yang diajukannya tadi membuat Odelina mencurigainya. Setelah diseret Roni keluar dari rumah kontrakan Odelina, dia langsung menghempaskan tangan Roni sambil memasang wajah cemberut. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Roni mengikutinya dan berusaha membujuknya dengan kata-kata manis. Sayang, kita masih muda. Kita bahkan belum melangsungkan pernikahan. Kita pasti akan punya anak sendiri, anak milik kita berdua. Kamu jangan bilang ke Russell kalau kamu mamanya. Odelina pasti nggak suka. Roni berjalan sambil berkata, Russell memang masih kecil, tapi dia juga sudah berusia 3 tahun. Dia tahu kalau kamu bukan mamanya. Bab 1259. Meskipun mama tiri juga mama, Russell nggak akan panggil kamu mama. Kamu ngomong seperti itu hanya akan buat semua orang merasa nggak senang. Yeni tidak menghiraukan Roni. Setelah keluar dari gedung rumah kontrakan Odelina, dia langsung masuk ke dalam mobil. Roni juga masuk ke dalam mobil. Roni juga masuk ke dalam mobil. Sayang, aku bawa kamu pergi jalan-jalan mau, enggak? Kalau begitu cepat jalan, tukas Yeni dengan ketus. Aku ngomong seperti itu demi kamu juga. Aku tahu, kamu dan keluargamu ingin ambil kembali Russell. Kalau kalian dapatkan kembali hak asuh Russell, berarti Russell akan tinggal sama kita. Aku hanya ingin cepat-cepat terbiasa dengan peran sebagai seorang mama. Roni berkata sambil mengemudikan mobil. Orang tuaku ingin ambil kembali Russell.
Sejak awal mereka nggak rela Russell dibawa pergi Odelina. Namanya juga orang tua, cucu kandung satu-satunya lagi. Mana? Mungkin mereka nggak sedih. Tapi aku nggak berencana dapatkan kembali hak asuh Russell. Roni juga menatap Yenny sebentar dan melanjutkan, waktu itu kamu yang bujuk aku untuk serahkan hak asuh Russell. Sekarang aku merasa Russell lebih baik ikut Odelina. Orang-orang yang dikenal Odelina sudah bukan orang selevel kita. Kalau Russell tinggal sama dia, Russell bisa bertemu tantenya yang sudah jadi menantu keluarga Aditama itu setiap hari. Apalagi Olivia selalu memperlakukan Russell seperti anaknya sendiri. Russell punya tante yang menikah dengan keluarga kaya, masa depannya pasti cerah. Aku memang jarang jaga Russell. Bagaimanapun juga aku papa kandungnya. Aku sangat peduli dengan masa depannya. Seandainya Roni membawa Russell kembali ke keluarganya, dengan sifat kedua orang tua Roni, mereka pasti akan membesarkan Russell dan membuat Russell tidak dekat dengan Odelina dan Olivia lagi. Kalau begitu, sekalipun Olivia ingin membantu Russell, Olivia pasti akan berpikir dua kali. Secara tidak langsung, hal itu memengaruhi masa depan Russell. Roni tidak akan melakukan hal seperti itu. Yenny, kamu terlalu banyak tekanan. Setelah kita menikah, ayo kita pergi bulan madu dan bersenang-senang sepuasnya. Mungkin saja, pulang dari bulan madu, kamu sudah hamil. Yenny hanya merasa pahit di hatinya. Dia tidak khawatir dia tidak bisa hamil. Yang dia khawatirkan saat ini adalah keselamatan keluarganya. Dia takut perempuan tak dikenal itu melihat dia tidak bisa menyelesaikan tugas, lalu perempuan itu menyakiti keluarganya. Yenny tidak berani memberitahu Roni. Dia tidak ingin Roni tahu kalau dia bersekongkol dengan orang luar untuk menculik Russell. Kalau Roni tahu, Roni pasti akan mencekiknya sampai mati. Mertuanya juga tidak akan memaafkannya begitu saja. Aku benar-benar suka Russell, aku ingin jadi mama Russell. Roni sekali lagi menoleh untuk menatap Yenny, lalu tertawa dan berkata, oke. Kamu suka Russell, anakku sangat imut, wajar kalau kamu suka dia. Sudah, kita nggak usah bicarakan hal ini lagi. Ayo, aku bawa kamu pergi beli baju baru. Setelah mendaftarkan pernikahan mereka, Roni sudah lama tidak memberi Yenny hadiah. Malam ini dia mengajak Yenny pergi berbelanja dan dapatkan kembali perasaan manisnya cinta saat mereka masih berpacaran secara diam-diam. Mereka berdua pergi berbelanja sepanjang malam. Roni membeli beberapa helai baju baru untuk istrinya. Setelah itu, dia pergi ke toko perhiasan dan membeli kalung emas. Selesai belanja, keduanya pulang dengan hati yang gembira. Kemurahan hati Roni yang membuat Yenny bahagia. Setelah pulang ke rumah, ketika Yenny membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, dia pun melihat kakak ipar yang muka tembok itu masih duduk di sofa sambil menonton TV. Raut wajah Yenny seketika berubah menjadi muram. Yenny membawa beberapa tas belanjaannya hendak langsung masuk ke kamarnya. Berhenti. Sela meminta suaminya untuk membawa Aiden pulang. Aiden harus sekolah, tidak bisa tinggal lama-lama di kota. Sedangkan dia tetap tinggal di rumah kontrakan adiknya. Tujuannya hanya satu, yaitu melawan Yenny. Bab 1260. Sela pernah bilang selama dia ada di sini, dia tidak akan membiarkan Yenny hidup dengan tenang. Yenny berhenti dan menoleh, lalu berkata dengan dingin, ada apa? Sela menaruh remote TV, lalu berdiri dan berjalan ke arah Yenny. Matanya memperhatikan tas belanjaan berbagai ukuran di tangan Yenny dan bertanya, kamu beli apa? Belanja sebanyak itu. Tahunya hambur-hamburkan uang saja. Sekarang kamu dan Roni sama-sama nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan. Nggak tahu harus hemat-hemat. Sekarang semua yang kamu makan, rumah tempat kamu tinggal, barang-barang yang kamu pakai semuanya dibayar pakai uang Roni. Kamu sendiri sudah kerja bertahun-tahun. Tabungan sendiri nggak mau dipakai, malah pakai uang Roni terus. Nggak tahu harus berhemat lagi. Kamu kira uang Roni jatuh begitu saja dari langit. Sela memarahi Yenny tidak tahu harus menghemat uang sambil merebut tas belanjaan di tangan Yenny dengan paksa. Kamu apa-apaan sih, Kak? Roni menegur kakaknya. Sela langsung melotot dan memarahi adiknya, aku mau lihat masa nggak boleh. Kamu minggir saja sana. Dia masuk ke rumah, lihat aku juga nggak sapa aku. Gara-gara kamu yang manjakan dia. Sampai dia jadi nggak sopan begini, nggak bisa. Hormati orang yang lebih tua. Roni, perempuan seperti ini jangan dimanjakan. Sekali dimanjakan pasti jadi kurang ajar. Manjakan saja dia, kamu sendiri yang bakal menderita kelak. Sela memarahi adiknya sambil membuka tas belanjaan Yenny untuk melihat isi di dalamnya.
Dia mengeluarkan beberapa pakaian yang baru dibeli Yenny. Setelah melihat merek-merek baju itu, ekspresi wajahnya semakin mengeras. Sel mengguncang pakaian di tangannya dan menyalahkan Yenny, kamu kira kamu masih gadis berusia 22 tahun. Kamu sudah menikah. Orang yang sudah menikah masih beli pakaian warna cerah begini. Kamu pakai baju seperti ini untuk kasih lihat ke siapa? Apakah karena kamu merasa adikku sekarang nggak kerja, nggak punya penghasilan, jadi kamu ingin cari orang yang lebih kaya lagi? Lagi pula, perempuan yang jadi simpanan seperti kamu ini nggak punya harga diri, nggak punya rasa malu dan nggak bermoral. Kamu bisa jadi pengantin siapapun, asalkan orang itu punya uang untuk kasih kamu foya-foya. Yenny menahan amarahnya sampai seluruh tubuhnya gemetar. Kakak iparnya barulah perempuan Lang yang tidak punya rasa malu dan tidak punya batasan. Yenny berusaha keras untuk mengambil kembali pakaian barunya, tapi Sela tidak mau melepaskannya. Dia malah berkata, aku juga bisa pakai ukuran ini. Baju-baju ini untuk aku semua. Sela, kamu tahu malu nggak, sih? Yenny berusaha merebut kembali bajunya. Pada akhirnya, dia berhasil mengambil kembali satu celana. Saking marahnya Yenny memarahi Sela tidak tahu malu, semua ini baju yang suamiku belikan untuk aku. Kalau kamu mau pakai baju baru, suruh suamimu yang beli sana. Aku nggak tahu malu. Memangnya kamu tahu malu? Kamu orang yang paling nggak tahu malu di dunia. Kamu kira aku akan seperti Odelina yang terus biarkan kamu tindas aku? Sela, cepat kembalikan bajuku. Kalau nggak, jangan salahkan aku bersikap kasar. Rumah ini milikku sekarang, bukan milikmu. Aku bisa usir kamu dari sini. Sela memegang erat-erat pakaian yang dia rebut dari Yenny. Bahkan ketika Roni datang untuk meminta kembali pakaian itu, Sela tetap tidak mau menyerahkannya. Dia bahkan berteriak, Roni adikku, kami bersaudara sampai seumur hidup. Kamu kira kamu siapa? Kamu nggak tahu istri bisa diganti. Roni beli baju, aku juga boleh pakai. Kenapa memangnya? Roni, aku mau baju-baju ini. Kak, bentak Roni yang juga sangat kesal dengan sikap kakaknya itu. Rumah ini bukan milikmu, milik adikku. Adikku yang bayar uang sewa. Papa mamaku juga tinggal di sini. Rumah ini rumah keluargaku. Kamu punya hak apa? Untuk usir aku dari sini. Kamu kira kamu sudah menikah dengan Roni, berarti kamu jadi nyonya di rumah ini. Yenny, camkan baik-baik. Nyonya di rumah ini adalah mamaku, masih belum giliran perempuan simpanan seperti kamu jadi nyonya di rumah ini. Setiap kali Sela memarahi Yenny, mulutnya terus mengucapkan kata perempuan simpanan. Kata itu benar-benar menusuk bagian hati Yenny yang sakit. Pada awalnya jelas-jelas Roni yang mendekatinya lebih dulu. Dia hanya menerima perasaan Roni, jadi ini bukan sepenuhnya salah Yenny. Apa hak Sela memarahinya seperti itu? Sela, keluar dari sini, Yenny. Benar-benar murka. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung menyerang ke arah Sela dan menariknya, hendak mengusir kakak ipar terbaiknya itu. Bab 1261. Bukankah sungguh memalukan kalau sampai kamu menyuruhku pergi dari sini? Apa tempat ini punyamu? Apa kamu membayar sewa di sini? Kalau memang kamu membayar sewa di tempat ini, maka aku akan langsung pergi dari sini dan gak akan pernah kembali lagi, ujar Sela kesal. Yenny masih sangat muda dan dia juga terbiasa duduk di dalam kantor dengan kehidupan monoton. Dia tidak terbiasa berdebat dengan orang lain. Jadi, wajar saja kalau dia kalah dari Sela. Yenny langsung berbalik dan berteriak marah kepada suaminya setelah sadar kalau dirinya tidak bisa mengalahkan Sela. Roni, kamu lihat nggak kalau kakakmu sudah memarahiku? Apa kamu nggak mau membawa kakakmu keluar dari sini? Aku kan sudah bilang sama kamu kalau aku akan pergi dari sini kalau kakakmu berada di rumah ini. Kak, Yenny, kenapa sih kalian berdua ini selalu saja berantem setiap hari? Mungkin kalian nggak merasa terganggu sama perkelahian kalian, tapi aku sangat terganggu, ujar Roni muak. Dia merasa tidak pernah ada ketenangan di rumahnya sendiri. Ibu, kakak dan istrinya selalu saja bertengkar setiap dia pulang ke rumah. Dia sungguh tidak bisa merasakan kedamaian di tempat ini. Plak, Yenny sangat marah sampai dia tega menamparkan Roni dengan sangat keras. Roni langsung terpaku setelah mendapat tamparan dari istrinya. Dia hanya bisa menatap Yenny dengan tatapan bingung sambil memegangi wajahnya. Roni, aku benar-benar bodoh sudah berpikir kalau aku bisa bahagia dengan menikahimu. Kamu nggak tahu harus melakukan apa ketika ibu dan kakakmu menyerangku. Padahal aku sudah berbuat banyak.
Untukmu. Bahkan aku sampai nggak tega meminta uang mahar yang banyak darimu. Aku juga membantumu untuk mencuri buku akun dan sertifikatmu. Tapi kamu malah memperlakukanku seperti ini. Ujar Yenny penuh amarah. Kemudian dia kembali memukuli Roni sambil terus menangis. Dia merasa lebih teraniaya daripada Roni yang dipukulinya. Keluarga dan suami macam apa ini? Pada awalnya, Roni selalu membantu dan memihaknya ketika dia bertengkar dengan ibu dan kakak Roni. Namun, seiring berjalannya waktu Roni justru lebih memihak keluarganya. Bagaimanapun juga bagi Roni, ibu dan kakaknya akan selalu menjadi kerabat terdekatnya, sedangkan istrinya hanyalah orang luar yang tidak bisa hidup harmonis dengan keluarganya. Yenny tiba-tiba saja merasa iri dengan Odelina. Sekarang Odelina bisa lepas dari keluarga beracun ini. Dia bisa keluar dari penderitaannya. Yenny sempat berpikir kalau dirinya pasti bisa mengendalikan keluarga Roni. Namun, kenyataannya Yenny benar-benar tidak bisa mengendalikan keluarga Roni karena mereka memang tidak bersedia berada di bawah kendali Yenny. Terlebih lagi, kakak iparnya yang sudah menikah selama 20 tahun, tapi masih saja mencampuri kehidupan keluarganya termasuk kehidupan rumah tangga Roni. Dasar perempuan kurang ajar, berani sekali kamu memukul adikku. Aku nggak rela kamu memukul adikku. Aku akan membalasmu, seru Sela marah. Kemudian dia menghampiri Yenny dan memukul wajahnya sebanyak 2 kali. Yenny benar-benar kaget dengan tamparan Sela di wajahnya karena dia belum siap untuk mendapatkan serangan tiba-tiba yang menyakitkan itu. Akhirnya tanpa pikir panjang, Yenny langsung membalas pukulan Sela. Pergulatan di antara mereka berdua tidak lagi bisa terhindarkan. Roni benar-benar tidak habis pikir dengan semua pertengkaran ini. Namun, dia tetap berusaha mereka. Orang tua Roni juga tiba-tiba terbangun setelah mendengar pertengkaran hebat itu. Mereka buru-buru keluar kamar dan Jangsung melihat putri serta menantunya sedang berkelahi, sedangkan putra mereka tidak mampu untuk melerai kedua perempuan itu. Mereka buru-buru menghampiri kedua perempuan yang sedang berkelahi itu lalu berusaha membantu Sela untuk menghadapi Yenny. Yenny berselingkuh dengan Roni ketika Roni masih menikah dengan Odelina. Anggota keluarga Pamungkas juga hanya menutup mata mereka. Mereka sama sekali tidak berusaha membela Odelina. Mereka justru merasa kalau Roni sangat hebat karena bisa bersama dengan Yenny. Yenny juga merasa sangat senang ketika dia datang ke rumah keluarga Pamungkas untuk pertama kalinya karena keluarga Pamungkas memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Bahkan dia juga sempat mengatakan kalau dia heran mengapa Odelina tidak bisa hidup harmonis dengan keluarga Pamungkas. Namun, sekarang Odelina menyesali semua ucapannya. Yenny sadar kalau dia sama butanya dengan Odelina. Mereka termakan kebaikan keluarga Pamungkas yang hanya sebuah kepalsuan. Keluarga Pamungkas memang benar-benar sebuah keluarga yang penuh dengan kepalsuan. Yenny akhirnya kalah. Dia benar-benar kalah telak. Wajahnya membiru karena habis dipukuli oleh Sela dan juga kedua mertuanya. Selain itu, pakaiannya juga robek akibat ulah Sela. Yenny pasti sudah mati karena dipukuli oleh keluarga suaminya kalau saja Roni tidak buru-buru menyeretnya ke dalam kamar dan mengunci pintu. Roni, kamu masih saja melindungi perempuan itu setelah dia memukulmu. Odelina pastinya nggak akan melakukan hal keji itu padamu. Seru Sela penuh emosi. Bab 1262. Kak, pulang sana kamu. Kakak nggak usah kesini lagi kalau nggak ada urusan apapun. Kakak ini benar-benar pembuat onar. Seru Roni dari balik pintu. Apa yang Odelina terima selama dia menikah dengan Roni justru jauh lebih kejam daripada apa yang terjadi dengan Yenny. Apa Sela lupa kalau dia pernah mengejar Odelina beberapa kilometer jauhnya sambil membawa pisau dapur? Iya, aku memang pembuat onar dan aku juga nggak suka melihat muka perempuan kurang ajar itu. Memangnya kenapa kalau aku ke sini? Ini adalah rumah orang tuaku, jadi aku bisa datang ke sini kapanpun aku mau. Dia bisa keluar dari rumah ini kalau dia nggak suka. Kalau dia punya uang, sana beli saja rumah sendiri. Aku jamin, aku nggak akan menginjakkan kakiku sedikit pun di rumahnya nanti. Seru Sela marah karena disebut pembuat onar oleh adiknya. Sela akan membuat hidup Yenny menderita. Yenny hanya bisa terduduk di atas lantai sambil menangis. Dia tidak pernah merasa sehancur ini, selain ketika Odelina memergoki dan memukulinya. Sekarang dia merasa menderita secara fisik maupun mental. Roni merasa kesal ketika melihat Yenny yang menangis terseduh-seduh. Dia sempat berpikir kalau Yenny adalah sosok perempuan cantik, perhatian dan lembut. Bahkan dia berpikir kalau hidupnya pasti akan bahagia kalau dia menikahi Yenny. Namun,
Kenyataannya hidupnya tidak pernah tenang setelah Yenny masuk ke dalam keluarganya. Roni kembali menatap Yenny. Sekarang Yenny tidak lagi terlihat cantik, dia juga tidak lembut maupun perhatian. Yenny sudah berubah menjadi seorang perempuan yang cerewet, galak dan tidak bisa hidup harmonis dengan keluarga Roni. Bahkan Yenny juga tidak sanggup menghadapi keponakan Roni ketika mereka datang berkunjung. Selain itu, Yenny juga tidak pernah memasak ataupun mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perilaku Yenny sangat berbanding terbalik dengan Odelina. Roni akhirnya membungkuk setelah sempat terdiam cukup lama. Kemudian dia membantu Yenny bangun dan duduk di atas kasur. Dia membelai rambut Yenny seraya berkata, "Sayang, jangan nangis lagi, ya. Rumah kita sebentar lagi selesai direnovasi, kok. Nanti kita pindah ke sana dan melangsungkan resepsi pernikahan juga. Lalu aku juga akan menyuruh orang tuaku untuk kembali ke kampung halaman mereka." Roni. Yenny langsung jatuh ke dalam pelukan Roni sambil menangis terseduh-seduh. Dia ingin sekali bercerai, tapi dia belum bisa melakukannya. Dia tidak akan lagi memiliki alasan untuk mendekati Russell kalau sampai mereka berdua bercerai. Perempuan tidak dikenal itu pasti akan marah dan menghabisi keluarganya di desa kalau sampai Yenny tidak bisa mengerjakan apa yang perempuan itu perintahkan. Yenny sangat takut, sekaligus menyesali apa yang telah dilakukannya. Mungkin ini adalah karma dari dosa yang telah dilakukannya karena dirinya telah menghancurkan pernikahan Roni dan Odelina. Ini salahku. Semua ini salahku, gumam Roni sambil memeluk Odelina. Yoni juga tidak berani bercerai dari Yenny. Karena dia memikirkan citra dirinya sendiri. Dia pasti tidak akan bisa menikah lagi kalau sampai dia kembali bercerai untuk yang kedua kalinya. Terlebih lagi, istri pertama yang dia hianati adalah kakak ipar dari CEO Aditama Group. Orang-orang pastinya menantikan kehidupannya hancur dan ingin menjadikannya sebuah lelucon. Dia tidak ingin bercerai dan menjadi lelucon bagi orang-orang. Dia juga tidak ingin orang-orang berpikir kalau apa yang dideritanya adalah sebuah karma dari Tuhan. Bab 1263. Di sisi lain, Odelina sama sekali tidak peduli dengan kehidupan buruk mantan suaminya setelah mereka berdua bercerai. Dia sudah merasa bahagia dengan kehidupan keluarga kecilnya saat ini. Pukul 4 pagi, Odelina sudah membangunkan putranya dan membawanya ke restoran makan sepuasnya. Harinya yang sibuk sudah dimulai pagi-pagi sekali. Russell masih tertidur ketika Odelina membawanya pergi. Kemudian Odelina menyatukan dua buah kursi untuk menidurkan Russell dan juga beberapa kursi di sebelahnya agar Russell tidak terjatuh setelah mereka berdua tiba di restoran miliknya. Kedua asisten yang diperkerjakannya baru akan datang pada pukul 6 pagi. Biasanya pukul 6.30 sampai pukul 9.30 adalah waktu tersibuk di restoran. Olivia menjemput Russell sekitar pukul 7 dan kebetulan Russell juga sudah terbangun dari tidurnya. Russell sama sekali tidak membuat keributan ketika dia bangun. Dia langsung saja pergi ke meja kasir dan bermain Lego di sana tanpa merepotkan ibunya yang sedang bekerja. "Kak," panggil Olivia ketika masuk ke dalam restoran. Dia bergegas membantu kakaknya karena melihat restoran dipenuhi dengan para pegawai kantoran yang sedang menikmati sarapan mereka. "Stefan sudah berangkat ke kantor?" tanya Odelina. Olivia hanya mengangguk sambil membawa 2 porsi pangsit kukus karena ada 2 tamu yang memintanya. "Kak, Russell sudah makan belum?" tanya Olivia. "Belum, tadinya aku mau kasih dia pangsit kukus, tapi ternyata habis." "Kamu tolong bantu kakak buatin pangsit, ya," ujar Odelina. Olivia langsung mengangguk setuju. Dia hanya perlu membungkus pangsit dengan kulitnya karena Odelina sudah menyiapkan isiannya. "Olivia, Odelina," sapa Daniel yang tiba-tiba datang. Kemudian dia melihat ke sekelilingnya lalu berkata, "Kayaknya nggak ada meja kosong, ya. Pak Daniel, mau dibungkus saja, nggak? Atau mau tunggu meja kosong saja?" "Aku tunggu saja, deh. Lagi pula, aku juga lagi nggak buru-buru," jawab Daniel. Kemudian dia berjalan menghampiri Russell. "Om Daniel," ujar Russell sambil tersenyum. Daniel merasa senang dengan keramahan Russell lalu berkata, "Halo, Russell. Om, bantuin aku dong nyusun Lego ini. Aku ataupun papa nggak ada yang bisa nyelesainnya," ujar Russell. Daniel langsung menggendong Russell dan memangkunya lalu berkata, "Memangnya kapan papamu datang?" Roni sangat kesal ketika Russell menyebut Daniel, begitupun Daniel sangat kesal ketika Russell menyebut ayahnya. "Kemarin papaku datang dan membelikanku pakaian, makanan juga mainan. Aku minta sama papa untuk menyusun Lego ini, tapi papa nggak bisa." Ternyata sekarang Roni sudah mengerti bagaimana memperlakukan anaknya dengan baik.
Padahal sebelumnya, Roni hanya bersedia memberikan sedikit uang ketika Odelina meminta uang untuk membeli susu Russell. Papamu itu terlalu bodoh untuk bisa menyusun Lego ini. Sekarang biar Om Daniel yang membantumu, ujar Daniel tenang lalu mengajarkan Russell untuk menyusun Legonya. Papamu bilang apa sama mamamu ketika dia datang? Tanya Daniel lagi penasaran. Papa kasih mama sebuah benda berwarna merah. Om Daniel, sini aku kasih tahu Om sesuatu, jawab Russell dengan suara pelan. Kemudian dia memperhatikan sekitarnya untuk memastikan ibunya sedang tidak memperhatikannya. Lalu dia berbisik kepada Daniel, Mama bilang, dia sudah bercerai sama Papa. Daniel langsung mengangguk lalu berkata, ya, mereka berdua memang sudah bercerai. Bahkan papamu sudah menikah lagi. Cerita bersambung.